Di tanah Jawa bagian tengah, ada dua kerajaan besar yang dipercaya tidak hanya berdiri di atas kekuasaan duniawi, melainkan juga di atas perjanjian gaib kuno. Dua raja yang memerintah, raja dari Surakarta, Solo, dan raja dari Ngayogyakarta, Jogja, bukan sekadar pemimpin politik. Mereka adalah penerus garis spiritual yang diberikan tugas menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia halus Jawa. Cerita ini berakar pada masa ketika Keraton Mataram pecah. Namun dalam versi yang jarang diceritakan masyarakat, pemisahan itu bukan semata-mata kesalahan politik atau campur tangan bangsa Eropa. Konon, pemisahan itu terjadi karena alam gaib Jawa sendiri yang menghendaki dua pusat kekuasaan agar energi spiritual di tanah Jawa tidak terkonsentrasi hanya pada satu titik. Karena jika terlalu kuat, kerajaan itu dikhawatirkan akan mengguncang keseimbangan antara alam kasat mata dan alam gaib. Menurut cerita para leluhur, kedua raja itu menerima perjanjian tak terlihat yang diturunkan dari Raja-Raja Mataram lama. Mereka berdua mewarisi bukan hanya tahta, tetapi juga makhluk-makhluk penjaga yang bersumpah setia pada garis darah mereka. Di Solo, diyakini ada pasukan lelembut berwujud prajurit berseragam hitam tanpa wajah yang hanya muncul pada malam tertentu, terutama saat pergantian raja. Sementara di Jogja, terdapat barisan prajurit gaib berseragam putih, bertubuh tinggi, dan berjalan tanpa suara mengelilingi keraton saat malam satu suro. Kedua pasukan itu konon tidak pernah saling berpapasan, karena jika itu terjadi, dunia manusia bisa mengalami kekacauan besar. Hubungan antara dua raja ini digambarkan sebagai dua kutub magnet yang saling melengkapi. Raja Solo adalah lambang ketenangan dan kebijaksanaan, sementara Raja Jogja, yang disebut sebagai Sultan, adalah lambang keberanian dan perlindungan. Keduanya tidak pernah menyatakan permusuhan tetapi juga tidak pernah benar-benar bersatu. Layaknya dua kekuatan alam yang harus berdiri sejajar agar tanah Jawa tetap tegak, namun ada sebuah kisah yang hampir tidak pernah diceritakan secara terang-terangan. Kisah ini dikenal sebagai Malam Perjanjian Dua Raja. Konon, pada suatu malam ketika Mataram pecah menjadi dua, para leluhur kerajaan menggelar ritual besar yang dilakukan di daerah perbatasan, tepat di antara Solo dan Jogja. Tidak ada manusia biasa yang boleh hadir, hanya para raja, para empu, dan para penjaga gaib yang datang. Di tengah ritual itu, dua raja masa itu duduk berhadapan. Di antara mereka ada kendi kuno berisi air dari 4 sumber sakral, sumber Merapi, sumber Lawu, sumber Bengawan Solo, dan sumber Laut Selatan. Air itu melambangkan 4 arah kekuatan Jawa. Mereka meminum air itu sebagai simbol sumpah. Setelah itu, langit tiba-tiba berubah menjadi merah bata. Angin berembus kuat, dan tanah bergetar seolah bumi menahan napas. Dari arah utara, terlihat barisan makhluk hitam datang membawa keris-keris pusaka. Tubuh mereka berasap seperti terbakar. Dari arah selatan, muncul prajurit gaib berwarna putih, wajahnya tertutup kain. Mereka berdiri berjajar mengelilingi dua raja itu, seperti membentuk pagar tak terlihat. Saat kedua raja bangkit bersamaan, tanah di bawah kaki mereka memancarkan cahaya keemasan. Di tengah cahaya itu terdengar suara gaib yang diyakini sebagai suara Ratu Laut Selatan. Suara itu berkata bahwa tanah Jawa tidak boleh dipimpin oleh satu pusat kekuasaan, agar keseimbangan tidak pernah goyah. Suara itu juga menetapkan bahwa garis Solo dan Jogja harus saling menjaga, tetapi tidak boleh mencampuri takdir satu sama lain. Konon setelah malam itu, dua kerajaan benar-benar terpisah secara gaib. Di balik perjanjian Kasunanan dan Kesultanan yang dicatat bangsa Eropa, ada perjanjian lain, perjanjian yang tidak pernah ditulis, tetapi diikat oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Sejak saat itu pula ada larangan tak tertulis yang hanya diketahui para abdi dalam tertentu. Raja Solo tidak boleh tidur di Jogja. Raja Jogja tidak boleh tidur di Solo. Jika dilanggar, dunia gaib akan menganggap raja tersebut mencoba menggabungkan dua kekuatan. Dan akibatnya akan terjadi bala besar. Beberapa cerita turun-temurun mengatakan, pernah ada seorang raja yang melanggar aturan itu. Bukan karena kesombongan, tetapi karena keadaan darurat. Namun ia hanya sempat beristirahat beberapa jam di wilayah yang bukan miliknya. Keesokan harinya, langit mendung pekat, burung-burung terbang rendah,
Salah satu pusaka kerajaan tiba-tiba patah tanpa alasan. Seminggu kemudian, wabah aneh terjadi di sebuah wilayah kecil. Pada tahap berikutnya, kisah Raja Solo dan Raja Jogja tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah yang tercatat secara resmi. Perpecahan Mataram memang secara administratif terjadi melalui Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi wilayah Mataram menjadi dua kekuasaan, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini disaksikan dan difasilitasi oleh VOC Belanda yang kala itu berkepentingan memecah kekuatan politik Jawa agar lebih mudah dikendalikan. Namun bagi masyarakat Jawa sendiri, peristiwa tersebut tidak pernah dipandang sekadar sebagai kesepakatan politik kolonial. Ada dimensi kosmologis yang diyakini ikut bekerja, karena bagi orang Jawa, kekuasaan raja selalu berhubungan dengan keseimbangan alam dan tatanan semesta. Dalam konsep kejawen, raja tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai poros dunia, penghubung antara langit, bumi, dan alam bawah. Konsep ini dikenal dengan istilah Manunggaling Kawulalan Gusti, di mana raja dianggap sebagai wakil kekuatan adikodrati yang menjaga harmoni jagat. Karena itulah, pemisahan Mataram menjadi dua pusat kekuasaan dipandang sebagai upaya menyeimbangkan energi kosmis Jawa yang dianggap terlalu berat jika hanya ditopang oleh satu pusat kekuasaan saja. Secara geografis, pembagian ini juga mencerminkan keseimbangan alam. Surakarta berada lebih dekat dengan Bengawan Solo, sungai terbesar di Jawa yang sejak lama menjadi jalur ekonomi, perdagangan, dan pergerakan budaya. Yogyakarta berada di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan, dua elemen alam yang dalam kosmologi Jawa dianggap sebagai poros kekuatan maskulin dan feminin. Fakta ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Solo dan Jogja tidak dipilih secara sembarangan, melainkan berdasarkan perhitungan kosmologis yang sangat matang.